Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Pada sore hari ini kita masih berjumpa dalam kajian online Salimah Sukoharjo. Sahabat Salimah Sukoharjo yang berbahagia, pada sore hari ini bersama-sama kita akan mempelajari tentang tips-tips bagaimana melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sahabat yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sholat juga merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirun 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam mencapai sikap khusyuk dalam sholat itu, tentulah kita harus memiliki cara bagaimana supaya kekhusyukan itu bisa kita dapatkan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah menyampaikan ada beberapa tips dan cara agar bisa mencapai kekhusyukan dalam sholat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memuliakan adab sholat sebagai salah satu cara sholat yang khusyuk. Apabila seorang muslim sudah membersihkan diri dari najis dan kotoran yang ada baik pada pakaiannya, pada badannya, juga pada tempat yang dia gunakan untuk sholat, dia kemudian menutup aurat sampai dengan batas-batas aurat yang harus ditutup. Apabila dia seorang muslimah, maka yang kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Apabila seorang laki-laki, dari pusar sampai ke lutut. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuang segala rasa was-was dan bisikan yang bisa kita pikirkan hingga dapat mencapai sholat yang khusyuk, gitu ya. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita meninggalkan dulu segala perasaan was-was, kemudian bisikan-bisikan yang bisa mengganggu kekhusyukan dari sholat kita. Karena sesungguhnya bisikan-bisikan dalam sholat itu adalah godaan dari syaitan yang terkutuk, gitu ya. Sehingga ketika kita bermunajat kepada Allah, maka itu akan bisa terganggu, sehingga itu harus kita hilangkan. Kemudian yang ketiga adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Jadi selama kita melaksanakan sholat, kita harus berusaha menghadirkan diri ketika itu kita sedang menyembah Allah. Jadi seakan-akan Allah melihat kita dan kita melihat Allah. Itu salah satu tips agar kita bisa khusyuk dalam sholat, seakan-akan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mempersembahkan hati penuh ketenangan. Jika hati dan pikiran kita belum tenang, maka kita seringkali tidak bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, gitu ya. Menghadirkan hati dan sikap yang tenang dalam sholat, gitu ya, dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah sehingga kita bisa mencapai kekhusyukan di dalam sholat kita. Yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Ketika hati kita masih saja lalai dalam menghadapnya dalam sholat-sholat kita, maka berbanyaklah istighfar, ya, sehingga itu akan mengurangi dosa-dosa di dalam diri kita dan memudahkan kita untuk mencapai sikap khusyuk ketika kita akan melaksanakan sholat, ya. Jadi ketika kita sudah merasa sebagai seorang hamba yang hina dan kita butuh kepada Allah, gitu ya, sehingga ketika kita sholat, maka kita benar-benar dalam kondisi meminta kepada Allah supaya segala doa-doa kita selama dalam sholat kita itu bisa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu kita harapkan akan menghadirkan kekhusyukan kita di dalam sholat. Nah, demikian tips-tips yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.